di saat ginting kayak gini Kang. Jadi ada banyak banget sekarang toko yang udah mulai melek ke toko apa dunia online ya karena Ya. ada yang terpaksa karena gimana lagi gitu kan karyawan yang tadinya belajarnya offline mereka udah mulai terjun biar CS-nya itu bisa online ya itu terjadi di beberapa produk kita itu apa kelas CS ya ada orang yang mulai coba belajar ke online Hmm. ya nah itu udah mulai belajar kelas CS nah terus eh untuk strategi marketingnya nih Kang nah kalau misalkan kita ada teman saya kan cerita gini dia itu masih kekeh itu nggak mau untuk pindah ke online karena dia berpikir kalau misalkan online itu ada batas waktunya. Saya udah bilang Hmm. nih, ini salah satu contohnya. Salah contohnya ketika kita pandemi kayak gini, offline kan nggak Mamam jalan. gitu. Iya kan? Syukuri we Jadi sama syukurin gitu. dia masih kekeh. Kita Ya, pada, bersyukur, kita syukur gitu kan. Dia syukurin lu gitu. Udah dibilangin juga. dia masih bilang, mendingan offline gitu kan. Orang kita tinggal nunggu gitu kan. Orangnya udah tahu tokonya di mana. Nah, untuk orang-orang kayak gini gimana, Kang? Ada masukannya nggak nih, Kang? Nah, udah biarin aja, suruh pas kejadian syukurin itu aja. Ya tadi ya, orang-orang tuh memang saya bilang juga sering bilang kan kita ibaratnya kita kan ngedukasi setiap hari, go online, go online, go online, go digital, go virtual dan segala macam. Kadang orang yang susah diomongin ini yang akhirnya mau gak mau nih yang sekarang ini kedampak banget gitu, ya. Bagi mereka yang dari dulunya tuh udah adaptasi, ya, ya dia santai aja kali. Ada yang nanya kan gimana stay at home, work from home gitu kan. Aing mah geus hari ke 2000 sekian, ibaratnya kan. Ada nanya gitu ibaratnya. Nah ini makanya ini sekali lagi ya. Ini walaupun saya kayak ngegas gini gitu kan. Di sini banyak pelajaran teman-teman ya. Pelajarannya sangat banyak ya. Justru kita sebenarnya kalau sekarang bisnisnya tuh ikut drop, katakanlah dan itu kayak semacam frustasi, stres segala macam, kudunya ngaca gitu kan. Loh, jangan-jangan selama ini gue bisnis salah. Jangan-jangan selama ini cuman gue dagang doang, cuman dagang doang gitu kan. Padahal kita ini guys dari dulu udah ngasih tahu bahwa zaman ini udah berubah, saudara-saudara ya. Nokia itu ya dulu kita pernah beli pakai HP-nya, sekarang udah wafat gara-gara gak adaptasi. Kodak itu dulu kita pakai foto-foto pakai Kodak, sekarang udah wafat kan. Simon itu dulu pakai sponsor Lazio yang Simon gitu kan. Karena tidak adaptasi dengan zaman gitu. Jadi poinnya tuh diadaptasi gitu. Nah, maka teman-teman yang sekarang bisa survive adalah orang-orang yang pertama dia punya sifat adaptif, punya gampang adaptasi sama zaman, gitu kan? Oh, udah kayak begini ngikut. Saking fleksibelnya dengan strategi yang dia gunakan, gitu kan? Kang di offline juga udah segini, di offline segitu, apalagi online, gitu kan? Nah, gitu loh mikirnya, gitu kan? Jadi dia gampang adaptasi sama zaman, sama keadaan, sama alat, sama media, sama tools, gitu kan? Kedua, yang lebih agile, yang lebih lincah, ya. Kalau mau main PS nih ya, ayah Lionel Messi, ayah Ronaldo ya. Ya, Lebih aja kan si Lionel Messi gua kan. Alexis Sanchez kan, Mario Götze gitu kan. Nah, itu kita lebih agile gitu kan, lebih lincah dalam keadaan oh berarti kudu kayak gini, oh kita belok aja deh, kita belok gitu kan. Yang dia saklek kaku konvensional kekeh gitu kan. Nah, itu yang bakal siap-siap tuh di apa kena tindas gitu. Nah, yang ketiga, teman-teman yang punya prinsip small team. Timnya gak terlalu banyak gitu. Semakin banyak timnya, rombongnya di belakang makin banyak, mindahinnya makin lama gitu. Bisa tapi lama gitu. Jadi poinnya dengan punya 3 value tadi aja sifat kayak di bisnis tuh budaya kita tuh adaptif, lebih agile, lebih small team gitu kan, itu lebih gampang perubahannya. Jadi mereka yang susah dibilangin kayak begitu ya udah aja tugas kita mah ngebilangin doang, ngingetin. Namun bicara masalah Al-Qur'an kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim gitu. Oh, sungguhnya nasib manusia itu gak akan, Allah tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali dirinya sendiri mengubah. Allah aja gak mengubah. Gue mah ngasih tahu doang, dakwah ibaratnya mah. Terserah merubah, gak berubah mah terserah lu gitu kan. Pas giliran kejadian, mam gitu kan udah bilang gitu. Gitu. telat ya. Kalau Lah misalkan iya. yang pertama jadi berarti adaptasi ya. Kita adaptasi dengan Ya. situasi terus misalkan kita sedikit susah nih Kang misalkan orang-orang yang kayaknya online itu ribet gitu kelihatannya nih. Ya. Ya itu Itu masalahnya ngakalinnya gimana Kang? semua asumsi yang ada dalam pikiran itu belum kejadian.
wah kayak nama susah, kayaknya susah sama gaptek, kayaknya pusing, kayaknya ini segala macam. Kayaknya semua kan gitu kan. Makanya sebelum belajar ilmu teknis nih, teman-teman belajar digital marketing, tolong dirinya sendiri itu kudu dibenerin dulu ini software dalam otak nih kan. Jangan sampai belum apa-apa udah mikir negatif, si dana hese, susah, gaptek, frustasi, terus juga kayaknya rumit. Buang itu semua ya. Apa buktinya gitu kan? Itu buktinya saya gak bisa. Bukan lu gak bisa, tapi skill lu belum mumpuni gitu kan. Yang parah itu adalah ketika dirinya sendiri tuh udah ngecap tuh gagal, ngecap gaptek gitu kan. Makanya kalau di Workshop Extreme Funding kan kita bahas bahwa perubahan ekstrim itu terjadi jika dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Jika secara personalnya sudah benar, mindsetnya sudah clear gitu kan, baru berbicara skill. Jangan sampai belajar ke ilmu teknis, digital marketing, list building, tentang email marketing, konten marketing, Instagram, gitu kan, YouTube gitu kan. Dalam otak masih banyak negatifnya gitu. Ya percuma, nanti gaptek lagi dan segala macam. Ketika ngomong gaptek, yang gaptek itu skill Anda atau diri Anda. Kebanyakan orang itu ngomong itu diri Andanya bukan di skillnya. Ya. Padahal gaptek itu ranah skill, bukan ranah diri loh. Artinya, jangan pernah mengizinkan diri sendiri bahwa aku mah gaptek. Bukan kamu yang gaptek, skill kamu yang gaptek. Nah, manusia ini seringkali udah ngecap duluan gaptek. Sehingga semua potensi tertutup. Ampun yang masuk, ada orang mah gaptek gitu. Nggak kebuka. Tuh saya mah gagal, saya mah gak bisa. Tuh kan, gagal. Yang gagal tuh Anda atau rencana Anda. Ya, Anda rencana Anda tuh diciptakan paling sempurna loh sama Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu kan. Jadi kalau misalkan Anda menganggap saya gagal, Anda sekarang berarti meremehkan ataupun tidak menghargai ciptaan Allah dong gitu kan. Nah, kita tuh perfect gitu. Yang membuat kita agak perfect diri kita sendiri. Nah, termasuk belajar digital marketing, can mana naon bisa ngomong hese gitu. Ubah katanya dong ya. Gitu. Oke, gitu. Nah, kalau misalkan udah ini Kang, apa namanya? Bedanya, kadang ada yang nanya tuh, jualan online sama digital marketing bedanya apa atau sama itu tuh? Nah, ini kayak 11-12 ya. Jadi memang orang itu sekarang kebanyakan kan lagi musim jualan, cuman jualan doang. Makanya kalau ada yang nanya saya, gimana Kang supaya tips jualan supaya tetap laris dalam kondisi krisis, bilang. Jawaban saya sebenarnya sederhana gitu kan. Jangan cuma jualan. Nah, itu jawabannya. Semakin Anda jualan, semakin Anda kacrut ya, semakin Anda kacau. Karena jualan itu Anda jualan cuma untuk hari ini doang loh. Ini perbedaannya ya. Jualan online hanya untuk hari ini. Bisnis online adalah untuk masa kini dan masa depan. Perbedaannya gitu kan. Jadi kalau misalkan ada bisnis yang sekarang, gua kok pusing ya, gak bisa gaji karyawan, gua stres segala macam. Loh, jangan-jangan Anda cuma dagang. Anda gak punya cash flow jangan-jangan. Kas Anda berapa miliar, ayo. Kas Anda berapa ratus juta. Jangan-jangan 2 bulan corona langsung wafat. Ayo. Kan? Nusuk kan ini kata-kata kan. Ya itu karena Anda dagang doang. Cuma hari ini. Ya itu pertama. Dagang, jualan hanya untuk hari ini. Bisnis online, digital marketing untuk hari esok. Dagang hanya mikirin omset. Gitu kan. Digital marketing mikirin aset. Loh, kenapa Kang Dewa kemarin jualan produk, kita lagi pre-launch ya, untuk sambel di BR Kosmetik gitu kan, di BR Kosmetik tapi jualan sambel kan. Kita product development gitu kan. Pre-ordernya udah nyampe 50.000 tir. Gitu kan, orang kepo kan kok bisa pre-ordernya doang udah 50.000. Ya kita punya aset. Gak cuma mikirin omset. Aset kita itu adalah pasukan kita, brand kita itu loh. Pertanyaannya, Anda sekarang bangun brand nggak? Anda cuma jualan doang atau bangun brand? Anda cuma sekedar ngejar omset atau bangun aset? Kita mau bangun aset. Aset kita adalah manusia, gitu kan? Jadi pas kita launching kemarin bumbu ireng sama Ibrahim, launching set 25.000 pieces terjual gitu kan. Ya karena kita bangun aset gitu kan. Jadi secara prinsip tadi jualan online cuma fokus ke omset, bisnis online ataupun digital marketing fokus ke aset gitu kan. Jualan online hanya sendirian, Superman ya. Jadi Anda sekarang sebagai CS, copywriter, Instagram nge-live sendiri, balas komen sendiri, juga bikin hashtag sendiri gitu kan. Ngerender video sendiri, packing sendiri gitu kan. Itu pedagang, saudara-saudara ya. Kalau bisnis gimana? Super team, bukan Superman. Anda punya timnya gitu kan. Saya yang iklan bukan saya, yang iklan adalah Kang Didit gitu kan. Yang bikin copywriting adalah Kang Tirta, yang nge-closingin adalah Fauzi dan teman-teman gitu kan, Ridwan gitu kan. Ada timnya gitu loh. Nah, di sini makanya kita ini kan ngedukasi udah sejak zaman dahulu kala ibaratnya kan. Memang kayak semacam ini tuh kayak, nah siapa katakan naon ya. Ngomong kayak gitu di publik juga gak enak, ya gak ada empatinya gitu kan. Ini mumpung live ya mah, mumpung live gitu.
Gitu. Jadi beda ya. Jadi bisnis online saya ulangi lagi ya, jualan online dia hanya fokus hari ini. Bisnis online dia fokus ke masa depan juga. Jualan online dia hanya fokus pada omset, bisnis online dia fokus pada aset. Jualan online dia hanya melakukan dirian Superman, bisnis online dia pengen super team gitu kan. Nah, itu setidaknya menjadi panduan kita dalam berpikir, dalam itu beda banget cara berpikirnya gitu ya. Apalagi Kang, kalau jualan online fokus pada pada how. Gimana caranya cara bikin copywriting? Gimana caranya bikin video? Gimana caranya bisa misalkan bangun personal branding? Cara bikin website? Semua gimana caranya? Pebisnis online fokus pada who bukan how. Siapa yang jago copywriting? Siapa yang jago buat video? Siapa yang jago bikin website? Siapa? Diajak kerjasama, ajak partnership gitu. Jadi cara mainnya memang beda. Tipis-tipis memang ini. Nah, pertanyaannya adalah saya buat teman-teman semua, gitu kan? Anda sekarang ini dagang, jualan atau bisnis? Jangan-jangan masih jualan doang. Ya. Hati-hati, saudara-saudara. Ya. Gitu. Kalau misalkan udah bikin aset Kang, terus kita ingin tetap survive kan udah banyak tuh yang mungkin case-nya sama, dia itu bisnis, cuman karyawannya ya karena dia tadi nggak tahu cash flow dan lain-lain, akhirnya ada yang di PHK, ada yang dirumahkan dan lain-lain. Nah biar kita tetap survive nih di masa kayak sekarang gimana tuh Kang? Banyak strateginya ya, orang-orang sekarang kan dilakukan namanya pivot tadi kan, pivot ya tuh sama di ruangan ICU. Nggak tahu pivot pakai selang. Gini, nah pivot itu strategi terakhir saudara-saudara. Ya, jadi kita misalkan saya sekarang jualan buku, katakanlah jualan saya misalkan nggak laku gitu kan. Gue jualan apa yang lain misalkan. Itu terakhir banget itu. Nah, Anda bisa melakukan strategi sebelumnya. Misal market penetration. Penetrasi market, caranya gimana? Jualan itu produk yang lama ke market yang lama. Market yang lama dulunya cuma di Instagram. Coba sekarang nambah medianya. Makanya kalau orang aliran extreme funneling kan kita main traffic banyak nih. Coba juga jualan di Facebook, jualan di WA, jualan di Telegram misalkan, nambah di YouTube gitu ya. Produknya lama, marketnya juga yang lama, cuma nambah channel doang. Punya prinsip kan kita, setiap planet punya aliennya masing-masing gitu kan. Planetnya Instagram punya market Instagram, planet Facebook punya market Facebook. Nah sekarang kita jualan cuma pakai Instagram doang, coba garap Facebook, gitu kan? Mempenetrasi di Facebook, mempenetrasi di YouTube, gitu loh. Itu contoh pertama, produk yang lama, medianya yang ditambah. Nomor satu, kan? Dua, melakukan yang market development, yang di-develop adalah marketnya. Bedanya apa dengan yang sebelumnya? Produk market development, marketnya dikembangkan. Yang cuman awalnya satu jenis persona, ya dibayar persona di kalau di extreme funneling, nambah persona yang lain, misalkan bumbu ireng katakanlah, contoh studi kasus. Awalnya jualan itu pas orang lain datang ke Malang, ke Purwokerto, ke Bandung misalkan, ke Purwokerto lah katakanlah. Makan bumbu ireng. Saya hanya akan makan di situ jika saya mengunjunginya, betul ya? Hanya orang-orang sekitar yang mengunjunginya. Pertanyaannya adalah, mungkin gak orang Tangerang beli? Mungkin gak orang Batam beli? Orang Medan beli? Gak mungkin, kecuali pas lagi ke sana kan? Nah itu kan terbatas geografis. Kita geser gitu ya, produknya sama, bumbu ireng, kita kemas dalam berupa frozen food gitu kan. Marketnya digeser, yang awalnya tuh customer in, ya customer walk in datang gitu kan, dine in makan, jadi akhirnya pakai sistem keagenan. Akhirnya siapapun itu yang tinggal di Medan, tinggal di Surabaya, tinggal di Sukabumi, tinggal di Makassar, Aceh, bisa menikmati produk tadi tanpa mengubah produk. Yang diubah cuma kemasan sama channel distribusi. Dua, strategi market development. Jadi nggak harus pivot kayak ubah produk, nggak usah, jangan dulu, gitu kan. Tiga, kalau misalkan teman-teman punya produk baru, misalkan katakanlah, wah ini produknya cocok nih, dengan catatan punya aset, misalkan lakukan product development. Produknya baru, marketnya market lama. Ini yang dilakukan sama kita di BR, studi kasus, supaya teman-teman banyak contoh ya. Studi kasusnya gini, kita di BR ini sekarang lagi ngembangin sebuah produk lain namanya, ya. Makanya kenapa makin kesini saya coba hilangkan kosmetik sama skincare-nya supaya orang kenalnya dengan BR-nya saja gitu secara brandnya itu guideline-nya. Sehingga akhirnya kita keluarin tuh brand baru, akhirnya keluar berlanja.id gitu kan. Di sana kita keluarin propolis, Prima Propolis Plus, sambal, ada sambal deh gitu kan. Bahkan ada yang lele dan segala macamnya. Nah itu tujuannya apa? Untuk memfasilitasi market lama kita. Di mana sebenarnya tim kita itu kan sebenarnya market kita. Distributor, agen, sama reseller kan sebenarnya market kita. Walaupun itu tim kita ya.
Secara bisnis model itu kan market kita sebenarnya. Nah, itu akhirnya mereka belanja dan akhirnya laku. Makanya kenapa pada saat launching sambal belum di launching doang, belum launching pun itu langsung repeat orderan pre-order nyampe 50.000 pieces lebih gitu kan. Karena produk baru ke market yang lama. Ini product development. Baru yang terakhir nomor 4, garap produk baru ke market yang baru. Ini yang sering kali orang lain katakan sebagai diversifikasi atau katakanlah pivot gitu kan. Awalnya bisnis A, sekarang jadi bisnis Z misalkan. Totalitas beda semua gitu. Jadi sekali lagi, strategi pivot dan banting setir gila-gilaan itu dilakukan di akhir. Wes kalau udah mentok gitu. Bahkan gini ibarat kata nih, Kang contohnya kosmetik adalah yang turun lagi dalam kondisi kayak gini kan. Kenapa turun? Karena kalau kita bicara masalah piramida Maslow, yang paling bawah psikologi, yang di atasnya adalah safety, atasnya lagi esteem gitu kan, love dan esteem. Kan beli kosmetik bukan beli kosmetik. Yang dibeli adalah efek dari kosmetik dong. Ketemu orang, terus jadi lebih cerah, lebih cantik, lebih percaya diri kan. Pertanyaannya, ketemu orang nggak sekarang? Enggak. Terus dibeli gak? Ngapain gue beli pertanyaannya? Kan dibeli. Nah, maka orang lain jadi ngehemat. Ngapain dah gue mah jarang ketemu orang. Nah, karena naluriahnya begini, gitu ya, hukumnya begini, nah maka kalau kita cuma diam, ini pasti omset kosmetiknya bakal turun drastis, gitu kan. Maka apa yang perlu kita lakukan? Saya edukasi tim saya, bro, mas, teteh, semuanya, gitu kan. Angle kita diubah. Nah, ini permainan copywriting nih, ilmunya Tirta kan. Gimana caranya? Dengan produk yang sama, offer berbeda, sudut pandang jadi berubah, gitu. Dengan cara misalkan kampanyenya, ingat kita bikin campaign copywriting, ingat cantik itu depan suami, bukan suami sendiri, bukan suami orang. Di rumah tetap cantik ya. Akhirnya di rumah pakai bedak, saudara-saudara gitu kan. Padahal tujuannya repeat order gitu, saudara-saudara. Itulah cara berpikirnya. Jadi kampanyenya digeser gitu loh. Bahkan ibaratnya yang turun aja angle copywriting diubah, hasil bisa berubah gitu. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan itu kan berarti untuk orang-orang yang udah punya produk kan. Kalau misalkan sekarang dia itu kondisinya sebagai reseller misalkan. Nah, reseller otomatis dia gak punya tim kan ya. Nah, kalau misalkan udah mau terjun ke marketing nih, digital marketing, padahal kan sekarang agak susah juga. Itu gimana tuh, Kang? Loh, reseller lebih gampang, malah gak banyak pertimbangan kan. Gak ada istilah stok numpuk gitu kan. Gak ada istilah karyawan banyak gitu kan. Justru semakin ramping bisnisnya, semakin gampang pivotnya. Semakin gampang kita eksekusinya. Yang rumit kan sekarang yang karyawannya ada 1.000 orang kan, mumet tuh kan. Yang cabang outlet kulinernya itu ada lebih dari 100 orang gitu kan. Itu yang mumet, Pak, gitu kan. Tapi yang kecil-kecil karyawan cuma 2-1, lah, itu menggesuai naon lah garap segala gitu kan. Nah, tinggal teman-teman ini sekali lagi, itu apakah menjadi selamanya sebagai reseller atau sebagai batu loncatan saja. Gua mah menyadari, Kang, ini adalah bagian dari batu loncatan. Sekarang saya reseller gak jadi masalah. Tapi saya maksimal setahun aja deh reseller. Tahun depan saya pengen punya brand sendiri. Nah, monggo dilakukan, ya. Tinggal ilmunya yang pelajarin di digital marketing. Oke, reseller itu kan berarti jualan nantinya kan. Berarti ilmu yang dipelajari adalah kalau online itu kan berarti ilmu traffic. Traffic itu berarti Facebook, Instagram, YouTube, Marketplace, SEO, dan lain-lain. Lagi dipelajari ilmu konversi, copywriting, teknik closing, cover selling, stop selling, storytelling, dan lain-lain. Apalagi ya, ilmu relationship, list building, funneling, customer relationship management, dan lain-lain. Kan banyak ilmunya. Jadi, gak terlalu dipusingkan dengan inventory, gak dipusingkan dengan brand, modal, segala macam. Reseller jualan doang kan. Gitu. Oh, iya. Lebih gampang harusnya. Kalau tadi kan udah ada banyak tuh Kang, ada ilmu traffic, conversion, terus relationship. Nah, kalau misalnya kita mau mulai dari awal gitu ya, terjun ke digital marketing ini atau jualan online ini, ilmu yang pertama itu yang mana, Kang? Ilmu traffic pastinya. Ilmu cara ngedatangin orang dulu. Nah, tinggal kan masalahnya adalah trafficnya loba gitu kan, Facebook, Instagram, ya. Ini lagi rame ngomongin Instagram kabe kan, padahal tuh cocok dengan produknya gitu kan. Tiba-tiba ada Mas Tah bikin e-course namanya Marketplace, bikin ikut Marketplace gitu kan. Sampai kiamat pindah-pindah gitu kan, Marketplace belum hatam, pindah lagi YouTube gitu kan. Nah, ini memang sekali lagi pondasinya tuh kudu kuat, saudara-saudara ya. Jangan sampai Anda gampang goyah ya. Si Mas Tah ngomong, teman-teman, ya traffic yang paling keren itu Facebook. Kenapa begitu? Gak ada ceritanya kita jualan misalkan katakanlah pakai email atau pakai apalah marketplace. Gak bisa kita menarget orang yang lahir bulan sekian,
terus anak sekian, misalkan nggak bisa kecuali Facebook. Jadi traffic yang paling bagus adalah Facebook. Sebagai newbie kita nyimak, siapa Facebook harus didalami, belajar. Ada ngiklan, boncosmastery.com, Anda mulai menyerah, putus asa, nah laku, kenapa yang nggak laku, kena iklan lagi, boncos mulu ngiklan di Facebook, makanya ngiklan di Google adalah yang terbaik, wah mulai, belajar Google kan, Google wah, remarketing, GDN, apalah Google Ads segala macam, jalan 3 bulan, boncos pula gitu kan, kena lagi iklan di Facebook gitu kan, tentang marketplace, e-commerce marketplace, ikutan lagi marketplace e-commerce gitu kan. Teman-teman, di mana-mana jualan yang gampang itu, yang laris itu di marketplace ya. Judulnya ya udah nunjukin marketplace, tempatnya pasar ya. Bahkan bawa siroh lagi. Abdurrahman bin Auf aja dulu di mana pasar gitu kan. Oh, dengan dalil yang kayak benar gitu kan. Ya juga ya. Yaudah akhirnya saya jalanin marketplace. Jualan marketplace, posting. Nah, ngontak gak ada yang ngontak. Kok kayak gini ya? Bakal lagi Facebook kena iklan lagi, iklan ada gak kunjung closing, belajar ilmu covert selling, iklan tanpa iklan gitu kan, belajar covert selling, bikin status, dia posting, gak ada yang komen, gak ada yang like, sekali komen, semangat ya ayah gitu kan, semangat ya abi, suami sendiri gitu kan, yang komen ternyata Anda bisa beli ke saya juga, reseller kompetitor, aduh ya Allah, Anda mulai baper, Anda hapus di status ya. Ini sampai kiamat begitu. Nah ini kalau pondasinya nggak kuat. Makanya newbie nih buat pemula teman-teman semua, tidak semua omongan massa harus didengar. Ya, makanya kalau Anda datang ke workshop saya tuh saya termasuk orang yang, Kang, jualannya di mana? Terserah. Sing penting ngasilin. Ini kan lagi rame kan. Produk dulu, market dulu, terserah. Produk dulu, market dulu, yang penting mah bismillah dulu. Kan? Kang, ini gimana nih Kang? Apakah branding dulu, selling dulu? Terserah. Yang penting ngasilin. Nah, seringkali si newbie ini, pemula ini seringkali gampang terbawa oleh arus, gitu kan. Nah, terus gimana menentukannya? Tentukan produk Anda jualan apa. Contoh, ada 3 karakteristik produk. Pertama adalah produk yang dibutuhkan. Yang itu gue belinya aja pasti nyari. Contoh, mobil, rumah, gitu kan. Atau misalkan alat-alat dapur, misalkan apalah kipas angin dan segala macam gitu kan. Itu pasti pas belinya tuh nyari. Ya kayaknya kita butuh gelas buat nyimpan ini misalkan. Beli tuh nyari tuh. Gelas misalkan. Nyarinya di mana? Nah, cocok yang kayak begini, jualnya adalah pertama di marketplace, kedua di Google, ketiga di YouTube. SEO, lagi 4 kan. Jadi marketplace, Google, YouTube, SEO. Itu kalau produk-produk yang dicari. Kan nggak mungkin Anda tiba-tiba misalkan, aduh saya butuh rumah misalkan. Nah, nanti Anda misalkan pakai Facebook atau pakai Instagram. Rumah gitu kan. Aing teu butuh gitu kan, aku mah beli. Nah, kecuali pakai funnel. Nah, ini ilmu panjang lagi nanti kan, kecuali ilmu funnel gitu kan. Itu nomor 1 produknya yang dibutuhkan atau yang dicari. Kedua adalah produk yang ditawarkan. Itu produk-produk yang awalnya tuh gua gak tertarik sama sekali, tapi gara-gara dia nawarin mulu, nih lo bagus, bagus loh, ini lo dipakai, kok jadi bagus ya, kok pengen ya. Nah itu produk yang kayak gitu, cocoknya dijual di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, di Telegram, di Line. Apa itu? Produk-produk fashion, produk-produk aksesoris, produk-produk semacam pembelajaran, buku, online course, kelas online, workshop, dan sejenisnya. Ya, karena awalnya nggak tertarik, cuman gara-gara modalnya bagus ya, kayaknya cek buat aku deh. Iya juga tuh, beli akhirnya gitu kan. Awalnya nggak tertarik, nggak dicari produk itu. Nomor 2. Nomor 3, produk kategori yang sifatnya tuh impulsif. Apa itu impulsif? Yang belinya aja 5 menit sebelumnya gue belum mikir. Beda dengan beli kipas angin tadi kan, beli parut misalkan, atau beli mobil, beli rumah, pasti mikir dulu jauh-jauh hari. Gue beli ini tipenya kayak gini deh, gue mobilnya tipe ini, warna ini gitu kan. Kalau yang nomor 3 ini, produknya tuh gak dipikirin 5 menit sebelumnya bahkan. Contohnya apa? Ngabuburit nih sekarang kita masuk ke Indo April gitu kan, mau beli minum gitu kan. Masuk Indo April tahu ya, Indo April masuk. Beli minum. Tiba-tiba pas gali ngantri, kok kayaknya ada kue, ambil kue. Ada ciki, ambil ciki. Ada minuman lain, ambil minuman. Bayar tiba-tiba. Yang awalnya beli cuma 5.000, kok jadi 35.000 ya gitu kan. Itu namanya produk impulsif.
Nah, impossible begini cocoknya dijual pakai retail, saudara-saudara gitu. Jadi jangan maksakan pakai online yang segala macam gitu. Kecuali ada push. Mereka bergerak menawarkan lewat WA misalkan. Contoh kayak snack di Dewa Snack itu cocoknya adalah di kayak semacam retail. Cuman kita geser gitu kan. Dipakai WA, akhirnya orang lain mengganggu mereka tuh ditawarkan gitu kan dengan campaign-campaign tertentu. Oh ini produknya ini segala macam, akhirnya orang tertarik nyoba deh sis, nyoba deh kak segala macamnya. Jadi basic begitu dan traffic dipilih berdasarkan produknya apa. Itu satu, ilmu apa? Ilmu traffic. Produk traffic yang mana? Tergantung produk. Oke, balik lagi berarti ke traffic sama produk. Nah, kalau misalkan tadi berarti produk yang dibutuhkan, produk yang ditawarin, terus yang terakhir ada produk impulsif yang belinya nggak pakai 5 menit sebelum beli berarti ya. Iya, banyak mikir. Itu berarti sering terjadi kalau misalkan kita ke minimarket ya. Iya kan masuk Indo ada April begitu ya. Belinya 5.000 jadinya 100.000 ya. Oke. Iya, kan? Nah, kalau misalkan tadi misalkan produknya yang dibutuhin Kang, misalkan sekarang itu lagi hitsnya mug yang ada gambarnya misalkan yang kalau misalkan kasih air hangat ada gambarnya muncul. Nah itu bisa nggak sih jadi produk yang ditawarin Kang? Nah produk itu kalau mungkin secara identifikasi produk itu memang produk yang dibutuhkan, mungkin orang lain nyari sengaja gitu kan, butuh mug itu adalah produk yang dibutuhkan. Tapi mug yang apa? Yang ada motif anunya, yang bisa kayak begini, itu yang diinginkan kan? Nah, itu bisa ditawarin. Ini loh produk ini. Wah, lucu. Ismin harus beli kan, gitu kan. Nah, ini dibeli. Jadi, pada dasarnya natural produk tadi kayak begitu. Tapi bisa gak sih produk yang dibutuhkan pakai iklan Facebook? Bisa aja. Asalkan ada elemen lain. Kalau misalnya di ilmu marketing, itu namanya produk yang niche banget kan. Ibaratnya produk yang lucu-lucu yang gini-gini aja. Mau gue di iklan aja di Facebook, tertarget laser targeting gitu kan. Tapi kalau misalkan umum banget, ya ngapain di Facebook Marketplace aja sekalian gitu. Jadi sangat mungkin gitu kan. Tergantung kondisi produk detailnya kayak apa. Oke, berarti kalau misalkan untuk nentuin kayak gitu, produknya apa? Ini produk dibutuhin, ini produk yang bakal saya tawarin, misalnya kita punya banyak produk tuh kan. Karakteristik produknya niche banget enggak, spesifik banget enggak, atau hanya sekedar biasa. Kalau misalkan sifatnya untuk komoditi atau misalkan kayak semacam biasa aja berasaan gitu kan, ya udah marketplace aja hajar. Kalau ada unik banget, kategori ini itu biasanya unik gitu kan. Uniknya lucu ada ininya, kok bisa kayak gini ya? Itu bisa ditawarin. Makanya orang-orang imas rata-rata kan menghajar kayak begitu. Ngambil di Cina produknya, jual ke Indonesia, jual mahal. Kan. Itu kan produk yang diinginkan. Yang pada dasarnya itu dibutuhkan, cuman ditambahin produk tertentu, uniqueness tertentu, akhirnya jadi ditawarkan. Gitu. Oh, misalkan kita jualnya topi, terus lagi ada event corona, tawarinnya ada yang penutupnya. Itu kayak itu. Topinya, masker adalah produk yang dibutuhkan. Tapi masker yang motifnya imut, misalkan, itu produk yang ditawarkan. Nah, maka ditawarin tuh, maskernya begini beda sama gua mah, mau gak lu, gitu kan. Jadi mau, akhirnya ditawarin, gitu. Tapi kalau maskernya itu produk yang dibutuhkan. Gitu. Oke. Kebayang, Kang. Nah, ini ada yang tanya, Kang. Tadi kan ngomongin traffic, terus dia ada tanya, kalau datangin traffic, apa perlu pakai website atau enggak, Kang? Ya kalau main digital marketing mah udah kayak wajib kalau pakai website gitu kan. Website tuh kayak tempat persinggahannya lah ya. Kalau Anda belum pakai website berarti Anda belum serius bangun digital marketing gitu. Jadi saran saya itu menjadi tempat utama, sasaran utama persinggahan traffic kita gitu. Dari situ nanti baru dilempar ke yang lain-lain, ke WA, ke Telegram dan lain-lain. Jadi harus pakai website, online ataupun blog apalah namanya gitu. Oke, berarti sebelum kita masukin ke channel yang lain, kayak misalkan Instagram atau Marketplace, kalau misalkan kita main digital marketing, website itu penting ya berarti? Iya, nah sekarang rata-rata malah kebalik. Ya, yang dibangun Instagram doang, bilang website doang gitu kan. Yang dibangun cuma Facebook doang, website-nya nggak punya, ini yang bahaya gitu kan. Karena Instagram itu, sekarang saya nanya deh, follower Anda Instagram berapa, teman-teman? Berapa view-nya kalau story? Berapa list-nya? Berapa profil visitnya, berapa website kliknya, berapa listnya, berapa salesnya, ayo, bisa jauh gak? Itu semua data yang tidak bisa kita kendalikan, kan? Kalau email beda cerita, kalau WA beda cerita, kan? Kita miliki sendiri, gitu. Makanya kalau sekarang pengen launching gila-gilaan, gede jedar, misalkan pakai ngandelin Instagram,
Gak iso Pak kalau misalkan Anda gak punya customer loyal, gak punya database, fanbase besar gitu kan. Ya paling krik-krik jatuhnya. Karena siapa yang beli gitu. Tapi kalau misalkan udah punya database, kita cetak misalkan katakanlah produksi 1.000 atau 2.000, ya rebutan. Mereka udah terbiasa kok gitu. Makanya kalau mau serius di dalam digital marketing, traffic yang harus dibangun itu justru yang malah traffic yang harus dimiliki sendiri dulu. Apa itu? Pertama adalah email, kedua adalah WA. 3 adalah baru tuh audiens Facebook dan segala macam gitu ya. Nah, kedua adalah traffic yang dikendalikan sama kita yang bisa di-push ya. Apa itu? Iklan Facebook, Instagram, iklan Google. Baru yang ketiga iklan traffic yang tidak bisa dikendalikan. Facebook gratisan, Instagram gratisan, semua yang sifatnya gratisan ya. Jadi jangan ngarap kalau ada cuma main Instagram gratisan, Anda bisa misalkan tembus launching itu bisa nyampe puluhan ribu. Saya itu teman-teman megang akun lebih dari 30 akun Instagram. Anda tahu data-data Instagram. Ya berapa view mereka, yang followernya 10 juta, 20 juta gue punya. Ya. Tahu datanya. Jadi segede-gedena akun followers gitu ya, tetap lebih gede kalau misalkan kita punya database email, WA sama pasukan sendiri. Berani diadu lah ayo gitu kan. Ibarat kata nih, launching ayo barengan yuk, siap gitu. Isukan launching, sok gede-gedean yang si orang. Ceder, saya pakai pasukan atau saya punya email. Dia cuma pakai Instagram. Saya yakin gedean kita. Karena itu bisa dikendalikan, bisa dimiliki sendiri, terserah orang gitu ibaratnya. Ini kan ada algoritma yang goib Pak. Teman saya kemarin ngechat, dia ngechat bahwa Kang gimana udah kehitung, udah tahu belum rumus ngitung reach sama impresi Instagram katanya. Gue nemu kayak gini, Kang ada perubahan. Aneh tuh dulu waktu kondisinya Jokowi sama Prabowo gitu kan, lagi pilpres itu, aneh nih termasuk yang buzzer gila katanya. Impresi aneh bisa nyampe 12 juta. Bayangin impresi 12 juta. Ya, itu luar biasa. Itu gimana? Yang ternyata sekarang Instagram itu tekniknya beda, Kang, katanya. Dia pakai sampling, random sampling namanya. Jadi, kalau sekarang kita pengen mempolakan sebuah postingan Instagram misalkan. Semoga ini postingan ini bisa nge-reach ataupun impresinya bisa nyampe 1 juta. Kemarin tembus, sekarang kok nggak tembus ya? Ini kayak main judi gitu loh, kayak. Karena dia main sampling. Ini cok, gedein gitu kan. Nah, berarti apa poinnya? Kalau main organik, kuncinya adalah di konsistensi. Semakin Anda konsisten, semakin peluang nyamplingnya itu semakin gede kan? Ya. Jangan sampai Anda posting, si Instagram pas lagi nggak sampling. Ya, reach-nya jadi kecil, benar nggak? Ini bayangin nggak, kita udah bikin desain pusing, hashtag riset pusing. Goib pula hasilnya kan? Udahlah, makanya strategi Instagram mas yang nomor 3, ibaratnya. Nomor 1 mah tetap email, ya, WA, bangun aset pasukan, dan segala macam. Baru terakhir yang organik gitu. Oke, gitu. Berarti ada traffic yang bisa kita miliki itu ada email, WhatsApp, ya, terus ada yang dikendalikan itu biasanya Facebook Ads, terus Instagram Ads itu sama ya Kang ya? Facebook dan Instagram Ads ya? Iya sama, dashboardnya kan sama. Oke, terus yang nggak bisa dikendalikan tadi itu apa lupa? Yang tidak bisa dikendalikan ya organik ini, Instagram ini. Oh yang organik, oh ya. Follower gue ini sekarang 300.000 yang nonton cuma 300. Ayo, mana lu barudak? Ayo. Kan nggak bisa. Hei barudak tonton kan nggak bisa. Nggak bisa dikendalikan umat ini kan. Ayo. Iya. Kalau email beda, email tuh kan enak. Iya, itulah bedanya. Oke. Terus ini ada yang nanya Kang, maksudnya tadi bangun brand dengan bangun loyalitas customer apa tuh Kang? Somo, bodoh ya. Sama aja ya. Jadi kan brand itu indikasi orang lain bisa punya brand bagus itu dia punya loyalitas yang tinggi. Ya. Kalau misalkan dia sudah punya customer yang loyal, dia berarti brandnya bagus. Contoh, brand yang paling bagus kan kalau secara nilai valuasi itu adalah Apple kan. Apple tuh orang kalau udah pakai Apple dia sulit banget pindah ke lain hati, Pak. Colokannya itu, colokan casannya. Ya colokannya ieu huluna jeung ieu hargana beda. Saudara-saudara. Bener. Dan kita mau gimana lagi dah kita mah Apple ya udah dipaksa beli untung nama kan akhirnya gitu. Ya sekali lagi brand itu berbicara masalah jangka panjang. Nah, Anda jangan sampai dalam kondisi pandemi kayak sekarang ini juga gitu kan, mengorbankan brand Anda hanya demi jangka pendek gitu, ya. Makanya mikirin strategi itu kudu bagus. Tadi malam saya koordinasi, bayangin gue koordinasi bisnis aja jam 2:30 malam sama orang brand gitu kan, sama orang brand di perusahaan. Bilang gini, Mas, Kang, ini kalau misalkan kita pakai gini strateginya, maka guideline kita bisa bahaya. Secara asosiasi brand bakal kurang bagus. Kita mau nyiptain aja asosiasi baru di segala macam. Jadi brand aja ada ilmunya, teman-teman. Walaupun saya dewasa lagi ibarat kata, gue juga belajar brand. Gue praktek brand kok, gitu kan.
Cuman gak enak aja sama guru-guru yang lain. Gue kalau Dewa Branding nanti takut kesaingan gitu kan. Gue Dewa Selling aja lah gitu. Jadi kita juga mikirin brand, saudara-saudara. Gimana brand ini supaya orang itu jadi loyal gitu kan, militan gitu. Orang bisa ikatan emosionalnya kuat. Itu harus dipikirin gitu. Gitu. Ya. Kalau brand sendiri di masa pandemik gini ngaruh nggak sih, Kang? Jadi brandnya bagus, ya tadi tetap survive nggak atau kemungkinan turun juga bisa? Tergantung bisnis modelnya. Ya kalau bisnis modelnya memang mengharuskan dia ketemuan, distribusinya ya bakal ngefek, daya belinya turun, behavior berubah dan segala macam gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak terlalu ngefek, daya belinya dan behaviornya nggak terlalu berubah, ya itu jadi aset berharga gitu ibaratnya kan. Oh, gue mah udah agak peduli, pokoknya gue beli. Termasuk marketing menengah ke atas mungkin. Menengah ke atas kan dia gak terlalu peduli dengan harga. Pokoknya mah harus belanja gitu. Beda dengan menengah ke bawah. Mau belanja nih, kayak lah duit aing aya tuh ya. Emang bet ini kumaha gitu kan. Kalau saya uangnya habis nanti gimana bulan depan kalau masih corona gitu kan. Banyak mikir. Jadi brand akan menjadi penyelamat dalam kondisi krisis pada akhirnya nantinya ya. Termasuk personal brand. Ini hati-hati buat teman-teman yang mendewakan salah satu ya. Personal brand itu penting gitu. Atau bisnis brand itu penting. Kalau saya alirannya terserah ya. Saya ya bangun personal brand DWK Prayoga, Dewa Selling gitu kan. Loh, Billionaire Store dengan Billionaire Coach punya brand masing-masing di corporate gitu kan. Billionaire Coach yang dibesarkan adalah produk brandnya. Makanya Anda mungkin yang sekarang nonton video ini lebih mengenal Extreme Funneling dibandingkan Billionaire Coach. Lebih mengenal produk Launch Dynamite dibandingkan Billionaire Coach. Lebih mengenal mahir copywriting, lebih mengenal jago Facebook dibandingkan Billionaire Coach. Itu brand yang kita bangun. Ada beda dengan Billionaire Store. Billionaire Store lebih dikenal Billionaire Store-nya dibandingkan judul-judul bukunya, Pak. Tuh kan? Ada kalanya saya tuh membangun personal brand, saya membangun yang namanya corporate brand, membangun yang namanya product brand. Jadi mana yang penting? Kabeh penting, tidak ada yang lebih penting. Semua penting. Kalau yang harus diutamain yang mana dulu, Kang? Semua penting. Tergantung closing-nya penjualan Anda itu karena apa? Karena orangnya kah? Kalau misalkan Anda sebagai reseller, maka Anda wajib personal brand. Reseller, broker, affiliate, distributor, wajib personal brand. Karena yang ngurusin produk brand adalah perusahaannya. Kalau Anda pemilik perusahaan, maka corporate brand yang harus dibangun, bukan personal brand. Ya. Kalau Anda masih pemilik brand tunggal, misalkan produk tertentu, produknya yang harus kita bangun, brandnya gitu. Itu tergantung mana yang kita bangun, tergantung yang mana kondisinya gitu. Udah jadi kayak Dewa Branding ini ceritanya. Bahaya ini workshop. Bahaya ini. Nanti mau workshop bocor ya. Kalau misalkan jasa, Kang, ya mungkin sekarang yang lagi naik jasa kurir berarti ya, Kang ya. Jasa pengiriman. Oke, jasa pengiriman lagi naik tuh. Kalau misalkan angkutan umum, Kang, ya kan sekarang kita bisa lihat misalnya ini ada yang lagi nonton nih, yang dia bisnisnya bisnis bis gitu. Nah kalau misalkan mau pindah ke digital marketing itu gimana, Kang? Bisa nggak sih? Ya dalam kondisi kayak gini memang faktanya demikian, kita harus stay at home, physical distancing. Ya kalau aktivitas key activity dari bisnisnya nggak bisa jalan, ya nggak bisa jalan tetap. Makanya mungkin dipikirkan di yang lain ya. Nah, di saat kondisi gitulah yang memang kondisi itu kayaknya harus pivot, itulah pivot diversifikasi. Kalau kayak tadi misalkan ini kayaknya bisa, ya udah geser aja ke produk yang lain misalnya. Jangan berubah bisnisnya gitu. Travel umroh sama hancur. Ya. Nah, gimana kalau travel umroh? Ya udah bikin mungkin semacam kelas online atau misalkan webinar online tentang keajaiban-keajaiban umroh. Terus Anda mungkin bikin buku gitu ya. Terus Anda sebarin tentang pengalaman Anda umroh atau membimbing umroh gitu kan. Tematik-tematik tentang spiritual itu dipetakan di mind map, itu yang dijual. Kan gak harus jual umrohnya. Ya betul. Gitu loh maksudnya. Ya, ini terjadi juga waktu kemarin pas saya in-house training, kan, dia itu travel umroh. Jadi karena umrohnya itu sedikit terganggu, jadi dia mulai mainnya di kurma, Kang, di kurma sama di join mitra. Nah, ya itu gitu udah pas ya? Pas, cocok, karena personanya gak akan jauh beda kan, kurma umroh kurma gitu. Cocok. Oke. Ya. Jadi dia menggunakan market yang lama, tapi produk baru, itu namanya produk development, bukan diversifikasi. Oke, ini udah sama kayak yang sambal berarti ya, yang BL itu ya? Iya, sambal. Oke, berarti kalau kawan-kawan sekarang, misalkan produknya untuk mencari produk yang sejenis kayak tadi, Kang, umroh terus kurma, itu gimana, Kang?
Ya tadi harus kita apa namanya? Mind mapping lah. Kita cari aja, coba nyari inspirasi. Ingat apa gitu kan. Ingat travel, ingat misalkan oleh-oleh, ingat Hajar Aswad, ingat solawat, ingat sholat, ingat sa'i, ingat korma. Catat korma ini bisa nyin produk nih gitu kan. Jadi ini aja mapping, brainstorming ya dengan tim atau dengan diri sendiri gitu kan. Dipetain aja. Oke, ada yang nanya Kang, jalan branding, marketing, dan selling. Oh, bener Kang, bisa nggak sekalian jalan branding, marketing, dan selling? Bedanya apa meren Kang? Ini bisa, ya, bisa semuanya. Gimana? Bisa. Ya. Ya kalau brand, ini gue kayak jadi bikin workshop branding. Ya, branding kan jangka panjang, ya. Selling itu jangka pendek, ya. Marketing itu goalnya adalah menciptakan yang namanya permintaan ataupun demand. Jadi kalau ada orang marketing, gitu kan, ngomong ke atasan, ngomong ke Anda, atau misalkan Anda sebagai marketing, ngomong ke atasan, ini Kang produk saya kok susah ya jualannya. Anda tolong protes, saudara-saudara. Untuk itulah Aing ngerekrut ente. Justru adanya kamu itu supaya menciptakan demand. Karena kamu kan digital market, kan gampang demandnya. Bisa ada kamu. Gitu loh. Nah, jadi marketing itu goalnya adalah adanya demand. Kalau selling, adanya closing. Karena demand yang masuk, leads yang masuk, belum tentu terclosing. Nah, branding menciptakan ikatan emosional yang suatu saat orang yang closing tadi balik lagi, diciptakan repeat order. Jadi keterhubungannya satu sama lain gitu. Jadi mana duluan? Semuanya barengan, gak ada istilahnya ini duluan itu duluan lah. Hajar bleh pokoknya. Oke. Kalau berarti ya nanggap Kang. Itu tuh kawan-kawan, kalau misalkan ada yang mau tanya lagi, ini kita judulnya itu digital marketing, mau malah bahas branding gitu kan? Mohon maaf kawan-kawan ya. Loh, kita kan aliran brutal, ekstrim. Oh iya betul. Materinya rasa ekstrim. Oke, sama kayak baju saya, extreme paneling. Lagi offline. Oke, kalau misalkan kita sekarang mau survive nih Kang, di masa kayak gini Kang, biar gak, kalau misalnya udah terlanjur nih, udah ada banyak, kita udah punya banyak karyawan, terus kita juga udah sampai jual mobil, biar karyawannya bisa kerja gitu, atau misalkan ini karena nggak ada kegiatan, udahlah kamu ngecat kantor aja gitu kan, saya gaji gitu kan. Lah ya makanya ya dalam kondisi kayak gini, nah, posisi yang paling sangat ditentukan itu adalah keputusan dari leader. Leader itu berarti Anda, maka Anda ya jangan on gitu kan. Anda itu kudu bener. Ngambil keputusan itu kudu bener gitu loh. Oh berarti gue nih leader bro, karyawan gue ada 100. Memikirkan dirinya sendiri saja. Wis pokoknya nama saya aman. Selesai, itu level 1. Ya. Level 2 adalah ketika dia memikirkan dirinya dan perusahaannya, level 2. Level 3 adalah ketika dia memikirkan dirinya, perusahaannya, dan karyawannya, ya, level 3. Level 4 yang paling tinggi adalah level di mana ketika dia memikirkan dirinya, perusahaannya, karyawannya, dan juga orang-orang di sekitarnya. Ya, berbagi donasi, sembako, dan lain-lain. Nah, makanya Anda sebagai seorang leader, kudu bener ngambil keputusan. Ya. Gue sekarang saatnya product development, mau gue hajar bleh, gitu kan. Saatnya kita menjaga cash flow, hajar, gitu kan. Ingat, tidak melulu yang namanya bisnis tuh goalnya adalah omset. Ya, seringkali goalnya adalah cash flow. Seringkali goalnya adalah akuisisi market, gitu kan. Seringkali goalnya adalah bertahan. Yang penting cash flow kita aman, misalkan. Nah, mungkin pandemi kayak begini dalam kondisi yang Anda sekarang kondisinya besar, goalnya adalah survive, goalnya adalah cash flow, bukan omset. Ya monggo, silakan, gitu kan. Sama kayak kita mungkin sering melihat perusahaan-perusahaan yang kok dia bakar duit ya, miliaran rupiah, gitu kan. Ya kalau mentalnya pedagang nggak akan kepikiran Anda. Kalau cuma mental dagang, untung-untung doang kan. Loh Anda nggak mikir, itu adalah bagian dari akuisisi market. Gitu kan. Ketika market sudah terakuisisi, datanya masuk ke saya semua, katakanlah 3 tahun akuisisi market, tahun keempat terserah gue, udah gak? Nah itu kan strategi. Itu pebisnis gitu kan, bukan pedagang. Kalau dagang mah, teka pikiran, saya tenah bakar duit loba pisan. Ya itu dagang. Hari ini jualan harus closing jadi duit profit gitu kan. Bisnis gak begitu. Kita contoh digital marketing ya, kita bagiin ebook, gratis dulu ebook nih sebulan gitu kan. Orang mikirnya, ya Allah bagi-bagi ebook mulu ya, ini kasihan apa namanya? Bukan kasihan, ya baik banget gitu kan. Loh, bagi kita itu kan ibaratnya kan kita gak dapat duit. Tapi setelah dapat ebook banyak nih listnya, ada list 30.000, 40.000, 50.000. Udah dapat list email database, ingat UUD ujung-ujungnya database, email pegang. Hajar iklan di email, jedar miliaran langsung. Ya.
Jadi momen kayak sekarang nih kalau ditanya digital marketing apa yang paling penting dalam kondisi corona, nomor satu adalah list building. Kumpulin list sebanyak mungkin, ya, di email, di WA, di mana lah pokoknya nama. Itu nomor satu, ya. Jangan sampai kejadian lagi nanti pada saat krisis kejadian lagi Anda pusing, gitu kan. Kedua, konten marketing. Konten bikin sebanyak mungkin, ya. Konten insya Allah bakal jadi amal pendukung ataupun apa ya, amal jariah dan apa sesuatu yang memang bakal membantu kita di kemudian hari. Di Facebook ada dokumentasi foto album, Anda up langsung naik semuanya. Di feed Instagram bisa nge-share ke story gitu kan. Itu adalah aset penting di dokumentasi itu. Bikin YouTube channel, bikin video. Nah, ini bikin sebanyak mungkin. Itu untuk yang kedua, konten marketing. Yang ketiga adalah funneling. Lakukan kenaikan omset secara vertikal dengan cara menaikkan average sales dan repeat order. Jangan cuma sekedar nambah customer baru doang, gitu kan. Nah, ini strategi-strategi yang kita lakukan kan. Ya, ini banyak lagi kalau cerita nih 3 jam nih. Mau ngomong digital marketing. Tapi minimal teman-teman udah kebayang. Oke, selama live ini, oke, nangkep nih Kang Dewa cerita tentang, oke, berarti gue harus bangun list building, bangun list, gitu kan. Kedua, gue fokus bikin konten. Ketiga, mencoba memperbaiki funnel dan bikin susun funnel-funnel, gitu kan. Bikin ke CS tuh haram hukumnya closing sebelum di upselling, gitu kan. Haram hukumnya kita nge-closing sebelum kita tawarkan produk lain. Wah. Itu buat script tuh. Jadi beli ini jangan dulu di closing, tawarin yang lain dulu. Average sales naik, revenue dari vertical sales naik gitu kan. Kan apakah boleh kita nggak boleh horizontal sales ke samping gitu kan nambah customer baru? Boleh, asalkan dengan cara gratisan. Kenapa gratisan? Karena kondisi lagi krisis, cost harus ditekan gitu. Jadi banyak pertimbangan saudara-saudara, ya. Oke. Kalau tadi list building kan berarti yang awal itu berarti harus dilakukan adalah list building. Kalau list building ini apakah bisa untuk semua jenis produk atau tertentu aja kan? Bisa semua ya, mau pakai apa, Anda bagi-bagi ilmu misalkan. Kalau misalkan gak ada yang dibagi pun, misalkan katakanlah kasih aja kupon diskon misalkan 70%. Nah kan, orang stres kan? Atau jangan 70%, 95%. Nah, kan orang stres kan? Gila kupon diskon. Ingat, Anda sedang mengakuisisi market. Anda sudah terakuisisi, dia sudah keluar duit tuh katakanlah, sudah jadi buyer, sisanya Anda jadikan sebagai customer gitu. Oke. Ini udah ada tulisan tersisa waktu, Kang. Kayaknya kita harus berakhir sekarang. Iya, udah pasti. Kang. Closing statement dari Kang Dewa, mangga Kang? Iya, yang pasti teman-teman semua dalam kondisi krisis kayak begini, Anda bisa tetap laris asalkan ya Anda melakukan keputusan yang tepat. Gitu kan, gak hanya sekedar live seperti ini, gak hanya sekedar nonton, tapi Anda banyak tuh